Laki-laki itu tidak tahu kalau dirinya adalah pewaris terkaya. Ternyata sudah jualan kue selama 20 tahun di depan gedung perusahaannya sendiri. Sampai suatu hari seorang CEO wanita mencicipi kuenya. Tiba-tiba ia merasakan rasa yang sangat familiar. Secara naluriah ia membuka kue itu. Ternyata di dalamnya benar-benar ada bunga krisan. Saat itu juga hatinya bergetar. Ia mulai curiga penjual kue itu. Mungkin adalah putranya yang telah lama hilang. Ia langsung menyuruh sopir untuk putar balik. Kembali mencari penjual kue itu. 20 tahun lalu, wanita itu divonis penyakit mematikan. Ia tak ingin anaknya menderita bersamanya. Ia menelepon ayahnya untuk meminta bantuan merawat sang anak. Tapi sang ayah bersikap keras, memaksanya meninggalkan anaknya. Baru bersedia membawanya ke luar negeri untuk berobat. Kalau tidak maka hubungan mereka akan diputus. Namun ia tidak tega meninggalkan darah dagingnya sendiri. Dengan tegas ia bilang ke ayahnya. Bahkan kalau harus mati pun ia tidak akan meninggalkan anaknya. Tapi ia tidak tahu kalau anak kecilnya ternyata berdiri di luar pintu dan mendengar semuanya dengan jelas. Saat itu juga, anak itu membuat keputusan yang akan mengubah nasibnya. Ia menenangkan diri dan masuk ke kamar ibunya. Bilang kalau uang hasil kumpul dari pungut barang bekas belum cukup beli kue. Jadi ia buat kue sendiri. Lalu mengeluarkan uang tabungannya untuk membelikan jam tangan anak-anak sebagai hadiah. Wanita itu menatap anaknya yang begitu pengertian. Air matanya langsung mengalir deras. Ia berusaha menahan emosinya dan berterima kasih atas hadiah dari anaknya. Saat ia tanpa sadar menyentuh pipi anaknya, ia melihat luka di bahu anaknya. Sekilas saja ia tahu itu bekas mengangkat barang berat dalam waktu lama. Kali ini wanita itu tak bisa menahan lagi. Emosinya benar-benar meledak. Anak itu mengangkat kue ke hadapan ibunya. Bilang di buku tertulis bunga krisan bisa redakan panas dan nyeri. Jadi ia masukkan banyak bunga krisan ke dalam kue. Berharap ibunya bisa sedikit lebih nyaman. Melihat ibunya memakan kue itu, ia merasa bahagia seperti belum pernah sebelumnya. Lalu wanita itu mengeluarkan liontin giok, membaginya dua dan memakaikan satu bagian ke anaknya. Berjanji akan selalu menemani anaknya seumur hidup. Namun saat wanita itu tertidur, anak itu diam-diam mengambil ponselnya dan menelepon kakeknya yang belum pernah ia temui. Ia bilang akan meninggalkan ibunya dengan sukarela, asal kakeknya mau menyembuhkan sang ibu. Terakhir anak itu meninggalkan surat yang sudah ia tulis, lalu berlutut dan memberi hormat 3 kali ke arah ibunya. Diam-diam meninggalkan rumah sakit. Saat wanita itu bangun dan membaca surat itu, ia langsung menangis histeris. Ia berlari keluar dari kamar, berteriak-teriak memanggil nama anaknya di jalan. Meski terjatuh, ia tetap tidak berhenti berlari. Hingga akhirnya sang ayah datang dan memaksa membawa anak perempuannya kembali untuk diobati. Namun sejak perpisahan itu ibu dan anak tak bertemu selama 20 tahun. Wanita itu tak hanya berhasil sembuh, tapi juga membangun grup perusahaannya dengan bantuan ayahnya. Meski begitu ia tak pernah berhenti mencari anaknya. Ia memajang foto anaknya di layar besar perusahaan, menawarkan hadiah 1 miliar untuk menemukan keberadaan anaknya. Padahal tanpa ia tahu, anaknya bekerja di pabrik milik perusahaannya. Bahkan sudah punya pacar yang cantik. Ia bahkan menyerahkan paten hasil penelitiannya selama 5 tahun kepada pacarnya secara cuma-cuma. Tapi pacarnya yang licik tak pernah puas. Ia hanya mengincar uang 10 juta untuk mahar pernikahan. Setelah tahu uangnya sudah terkumpul 9 juta lebih, ia langsung mendesak untuk ditransfer dulu dan janji akan umumkan hubungan mereka di acara penghargaan. Tanpa ragu pria itu langsung mengirimkan uangnya. Lalu seperti biasa, memanfaatkan waktu istirahat siang, keluar dengan bahagia untuk jualan kue. Tanpa tahu, ia sedang dimanfaatkan oleh pacarnya sendiri. Sementara itu, CEO wanita menerima laporan paten dari pabrik. Saat melihat konsep desainnya ia langsung terpaku. Karena anaknya dulu pernah bilang, kalau besar nanti ingin buat alat pernapasan antibakteri. Ia segera membuka surat lama, dan terkejut menemukan lambang semanggi di surat itu. Sama persis dengan yang ada di dokumen paten.